Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan petunjuk praktikum studi kelayakan agribisnis terkait dengan aspek pemasaran. Tugasnya untuk praktikum hari ini adalah buatlah aspek pemasaran usaha yang kelompok Anda pilih yang pada pertemuan satu yang Anda pilih ya apa. Kemudian kumpulkan di LMS. Apabila Anda tidak mengumpulkan, dianggap tidak mengikuti praktikum. Mohon untuk diperhatikan terkait dengan batas waktu pengumpulan tugas ya. Oke, yang pertama terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nanti ceritakan di tulisan itu ya terkait dengan aspek kebutuhan dan keinginan konsumen. Maksudnya gimana? Jadi kalian harus menjelaskan yang pertama itu terkait tentang mengapa produk yang kalian pilih itu dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Ya, kenapa produknya? Misalnya produk herbal, produk sayuran dibutuhkan oleh konsumen karena dapat meningkatkan serat untuk tubuh atau misalnya memang dibutuhkan terkait dengan permintaan yang terus meningkat dan sebagainya ya, atau kayak beras misalnya karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok ya. Sebagai kebutuhan pokok. Kemudian misalnya contohnya konsumen kopi di Lampung meningkat, dilihat dari umur sekian atau penelitian siapa. Ya, ini harus didukung oleh data ya. Jadi ceritakan dulu kebutuhan dan keinginan konsumen terkait dengan produk Anda itu apa. Kemudian terkait dengan segmentasi pasar. Maksudnya segmentasi pasar itu apa? Menjelaskan tentang penggolongan pasar berdasarkan demografi. Ini saya ambil dari bukunya Bu Sutarni dan Bu Bina ya dan Bu Nuni ya. Terkait dengan segmentasi pasar itu dilihat dari apa? Dari segmentasi berdasarkan geografi. Geografi itu berdasarkan apa? Membagi pasar beberapa unit seperti negara, regional, negara bagian, kota dan sebagainya. Nah, produk kalian itu berdasarkan apa segmentasi pasarnya? Atau berdasarkan demografi, berdasarkan umur produk kalian itu untuk umur berapa, jenis kelamin bagaimana, agama dan sebagainya. Nah, nanti kalian lihat ya terkait dengan segmentasi pasar ini. Nah, segmentasi yang efektif itu harus yang bagaimana? Dapat diukur. Jadi harus dapat diukur produk kalian bagaimana, ukuran daya belinya dan profil segmentasinya itu gimana. Kemudian cukup besar, segmen pasarnya besar atau cukup memberi laba yang dinilainya. Ini harus diperhatikan ya terkait dengan segmentasi yang efektif. Nanti produk kalian itu termasuk segmentasi yang mana? Dari sini dan di sini, ya. Kemudian target. Yang ketiga adalah target. Menjelaskan tentang produk yang Anda buat itu untuk siapa, untuk umur berapa, ya. Nanti dijelaskan di sini target produknya siapa. Kemudian nilai tambah yang keempat. Apakah produk yang Anda buat memberikan nilai tambah atau tidak? Misalnya produk ya kopi kemudian diolah menjadi misalnya kopi yang seperti di kopi kampus itu ya. Nah, itu kan berarti memiliki nilai tambah ya, atau dikemas lebih lanjut. Jadi misalnya sayuran ketika dipanen itu dibungkus dulu nggak pakai kemasan atau langsung dijual. Kalau misalnya dibungkus menggunakan kemasan, di wrap dan sebagainya kan itu memberikan nilai tambah ya. Nah, kemudian masa hidup produk Anda itu terkait dengan mana? Terkait di perkenalan kah, pertumbuhan, kedewasaan, kemunduran. Nah, usaha Anda itu masuk yang mana? Di perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, atau kemunduran. Kenapa misalnya? Kalau pertumbuhan kenapa, perkenalan kenapa? Ya, dijelaskan. Kemudian struktur pasar yang keenam. Nah, usaha Anda itu termasuk kategori pasar yang mana ya? Oligopoli, monopoli, duopoli, persaingan sempurna atau yang mana? Misalnya monopoli. Kenapa monopoli alasannya? Atau persaingan sempurna. Kenapa ya? Cari dasar-dasarnya. Kemudian pesaing dan strategi pesaing. Menjelaskan siapa pesaing usaha Anda. Anda bisa menjelaskan dengan SWOT ya.
Kemudian menjelaskan juga cara mengatasi pesaing itu bagaimana ya, jelaskan strength-nya bagaimana, weakness-nya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, threat-nya bagaimana di usaha Anda itu. Ya, kemudian bagaimana cara mengatasi pesaingnya itu untuk usaha Anda ya, dijelaskan. Kemudian terkait dengan ukuran pasar, ini menjelaskan pemasaran produk Anda itu di mana. Kalau misalnya lokal, regional, nasional, atau internasional. Nah, misalnya kalau lokal berarti hanya Kota Bandar Lampung. Regional itu seluruh di Provinsi Lampung, kemudian nasional, provinsi di Indonesia, internasional seluruh dunia. Nah, ini Anda masuk kategori yang mana ya di dalam usaha Anda. Pilih aja yang mana. Boleh internasional silahkan, nggak masalah, pilih ya yang sesuaikan dengan produk Anda ya, tidak harus semua. Pilih aja. Oke. Demikian untuk praktikum hari ini. Silahkan untuk segera dikerjakan. Kerjakan secara berkelompok, tetapi di LMS tetap kumpulkan secara individual. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh di grup chat. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.